Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dengan Siswidia Fatwa Dewanti, brand PM1906348265 dari kelompok 8 praktikum petrologi kelas A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum petrologi mengenai deskripsi dan klasifikasi batuan mahfud, intermediate, dan felsik. Yang ditampilkan di layar itu merupakan nomor sampel ke-1. Pada nomor sampel yang ke-1 ini memiliki warna segar putih kehitaman, warna lapuk kecoklatan, fenokris sebesar 100%, bertekstur paneritik, holokristalin, equigranular, euhedral, panidomorf. Lalu komposisi indeks warna mineralnya itu leukokoratik. Kenapa? Karena dia berdominan mineral felsik. Berikut merupakan komposisi mineralnya. Setelah mendapatkan komposisi mineral ini, di mana sebesar 20% pagi pas 5% alkali selain 20% dan biopik itu 20%, maka saya melakukan plotting pada diagram Kurzweil ini buat batuan felsik, di mana terjadi normalisasi komposisi, di mana 50% itu plagioklas, 25% itu feldspar, 25% itu kuarsa. Selanjutnya itu plagioklas dan feldspar yang itu melakukan normalisasi yang berikutnya untuk melakukan plotting lebih lanjut, di mana plagioklas itu 67% dan feldspar itu 33%. Dengan demikian, saya menamakan batuan ini merupakan batuan granitik rock. Berikutnya merupakan nomor sampel yang kedua. Pada nomor sampel yang kedua ini memiliki warna segar hitam, warna lapuk hitam agak kehijauan, 50% fenokris, 50% massa dasar, bertekstur porfiritik holokristalin equigranular, subhedral hipidomorf. Lalu komposisi indeks warna mineralnya merupakan mesokratik. Kenapa mesokratik? Karena dia lumayan berdominan mineral magmatik, namun tidak melebihi 60%. Bisa dilihat dari angka piroksidnya itu sebesar 50%, kuarsanya 25%, dan plagioklasnya 25%. Saya menggunakan diagram yang bersifat fine grain. Kenapa? Karena batuan ini bukan itu bertekstur fine grain. Lalu bila melakukan normalisasi komposisi, plagioklasnya itu 50% dengan kuarsa 50%. Selanjutnya merupakan nomor sampel yang ketiga. Dia memiliki warna segar pinta abuan dengan warna lapuk yang sama, namun lebih cenderung lebih abu. Komponennya itu 100% fenokris, dia bertekstur paneritik, holokristalin, equigranular, subhedral, dan hipidomorf. Komposisi indeks warna mineralnya itu leukokoratik. Kenapa? Karena dia berdominan mineral felsik, di mana kuarsanya 15%, plagioklasnya 12%, alkali feldspar-nya 70%, biopiknya 3%, piroksennya 5%. Lanjut, itu merupakan plottingan berdasarkan komposisi mineral yang tadi. Plottingan ini itu memiliki normalisasi komposisi, yaitu plagioklas sebesar 12%, feldspar 72%, dan kuarsa 16%. Selanjutnya melakukan normalisasi komposisi yang kedua kalinya, di mana plagioklas dan feldsparnya itu terbagi menjadi 14% dan 86%. Dengan demikian, saya merupakan batuan Kurzweil. Berikut merupakan nomor sampel yang keempat. Ia memiliki warna segar krem tua ke abu, warna lapuk krem ke abu, komponen fenokris 50%, massa dasar 50%. Ia bertekstur paneritik, holokristalin, equigranular, euhedral, panidomorf. Komposisi indeks warna mineralnya itu mesokratik. Kenapa? Karena dia memiliki cukup banyak mineral magmatik, namun tidak lebih dari 60%. Di mana kuarsa itu 15%, plagioklas itu 20%, alkali feldspar itu 5%, piroksen itu 15%, dan amphibola itu 15%. Dengan demikian, saya itu melakukan plotting menggunakan diagram Kurzweil, di mana saya melakukan normalisasi plagioklas sebesar 28%, feldspar sebesar 50%, kuarsa sebesar 22%. Lalu plagioklas dan feldsparnya itu melakukan normalisasi yang kedua kalinya, di mana plagioklas itu 36% dan feldspar itu 60%. Setelah melakukan plotting, maka saya menamakan batuan ini merupakan batuan dioritik rock. Selanjutnya itu merupakan batuan nomor sampel yang kelima. Dan nomor sampel yang kelima itu memiliki warna segar hitam, warna lapuk kehijauan, 5% itu fenokris, dengan 95% itu massa dasar,
Ia tekstur vaneritik, polykristallin, equigranular, euhedral, dan padiodomorf. Komposisi indeks warna mineralnya itu melanogranik. Kenapa? Karena dia berdominan mineral mafic, di mana mineral mafic itu lebih dari 60%. Yang memiliki 5% plagioklas, dengan 95% itu merupakan piroksan. Setelah melakukan normalisasi menggunakan diagram Felsik, ia 100% plagioklas. Namun bila dilanjutkan lagi normalisasinya, plagioklasnya 5%, dengan piroksannya 95%, tanpa ada hornblende menurut saya, setelah melakukan plotting, maka bisa dikatakan bahwa batuan ini merupakan plagioklas piring termasuk. Selanjutnya merupakan nomor sampel yang ke-6. Nomor sampel ke-6 ini memiliki warna segar hitam, warna lapuk hijau ke abu-abuan, fenokris 55%, dan 45% mesa dasar. Dia bertekstur fluoritik, hipokrisalin, inequigranular, subhedra, hipidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya merupakan mesokratik. Kenapa? Karena dia itu cukup banyak mineral mafic, namun tidak melebihi 60%, di mana piroksennya itu 55% dan plagioklasnya 45%. Bila melakukan normalisasi yang pertama, ya ini merupakan plagioklas besar 100%, lalu normalisasi selanjutnya itu plagioklasnya 45%, piroksennya 55%. Di mana saya menyatakan bahwa batuan ini merupakan batuan gabbro tanpa adanya hornblende. Untuk melakukan praktikum ini, saya menggunakan 3 sumber, yaitu Texture of Igneous Rock dari Stephen Nelson, Physical Geology dari Carla Pancuk, dan Lauren Riemann dengan bukunya Petrology, The Study of Igneous Sedimentary and Metamorphic Rocks. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila salah mengucapkan atau salah menginformasikan sesuatu atau salah dalam pembentukan PPT-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.